Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Alvita dengan nomor NIM 21016220110223. Dan anggota kelompok saya Rivo Dwi Putra dengan nomor NIM 21016220110245. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, saya akan menjelaskan materi dari kelompok kami, yaitu sejarah pemikiran ekonomi Islam. Pertama, asal-usul pemikiran ekonomi Islam. Dalam sejarah ekonomi yang ditulis oleh para sejarawan Barat, berasumsi bahwa periode antara Yunani dan Skolastik adalah masa steril dan tidak produktif. Joseph Schumpeter sebagai salah satu misalnya menjelaskan adanya Great Gap dalam sejarah pemikiran ekonomi. Ia memulai penulisan sejarah ekonomi dari filsuf Yunani dan langsung meloncat jauh selama 500 tahun ke zaman pemikir skolastik Thomas Aquinas dan menyebut masa kekosongan itu sebagai The Dark Ages bagi Barat yang sama sekali mengabaikan peranan kaum muslimin. Namun, fakta sejarah yang sangat tidak menguntungkan bahwa kelangkaan kajian tentang sejarah pemikiran ekonomi tidak dapat kita pungkiri, ditambah dengan kesenjangan epistemologi yang terbuka lebar yang cenderung semakin sulit untuk membuka sejarah transparan pengakuan tentang siapa yang menemukan pemikiran-pemikiran brilian tentang teori-teori ekonomi yang kita ketahui saat ini. Maka dari sinilah dirasa sangat perlu untuk kembali menelah jejak sejarah perkembangan pemikiran ekonomi Islam, yang pada hakikatnya telah ada sejak ribuan tahun lalu dan bukanlah sebuah ilmu baru yang muncul dari hasil modifikasi ilmu ekonomi konvensional Barat. Kedua, urgensi sejarah pemikiran ekonomi Islam. Lingkup pembahasan yang mengkaji tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam sangat tidak menguntungkan, karena dalam literatur Islam tidak banyak ditemukan penjelasan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam. Dan buku-buku sejarah Islam pun lebih banyak memuat kandungan unsur politik. Sedangkan perkembangan Islam pada masa-masa awal tidak hanya berupa perkembangan politik dan militer, namun perkembangan ekonomi juga memiliki yang signifikan dalam menopang kemajuan peradaban Islam. Adapun urgensi dan pemahaman sejarah pemikiran ekonomi Islam adalah: pertama, sebagai sarana untuk menemukan sumber pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Kedua, sebagai sarana untuk membantu meningkatkan pemahaman kita terhadap konsep pemikiran ekonomi Islam. Ketiga, sebagai sandaran dan batu pijakan yang menjadi referensi utama jika nantinya terulang kembali keadaan atau kasus serupa. Keempat, sebagai alat penguji yang diperlukan bagi setiap gagasan ekonomi, khususnya dalam penentuan kebijakan dan keuangan negara, yang semuanya akan memperkaya khazanah ekonomi Islam kontemporer dalam konseptualisasi dan aplikasinya. Melihat urgensi dari sejarah pemikiran ekonomi Islam, maka harus disampaikan secara totalitas tanpa ada pengurangan maupun penambahan. Namun seringkali pengemasan yang kurang sistematis atas unsur-unsur keilmuan oleh para periwayat keilmuan dijadikan sarana empuk oleh para orientalis untuk bisa dipijak isinya, bahkan diputarbalikkan faktanya sehingga memiliki arti yang berlawanan dan tidak sesuai dengan tujuan semula yang dicanangkan oleh para cendekiawan muslim. Ketiga, sejarah dan studi terdahulu. Pada dasarnya, sejarah pemikiran ekonomi Islam seiring dengan perkembangan tasyri' peletakan dasar-dasar dan aturan perekonomian dalam Islam telah dimulai sejak zaman Rasulullah SAW, di mana Nabi mempraktikkan ekonomi di kalangan masyarakat Madinah. Ketika itu, perekonomian Islam telah dimulai, yang dibangun atas dasar nilai-nilai Qur'ani dengan berasaskan persaudaraan, persamaan, kebebasan, dan keadilan. Praktek ekonomi maupun perdagangan masyarakat Arab saat itu tidak hanya mengenal barter, melainkan telah berlaku pula sistem jual-beli yang menggunakan mata uang emas Romawi, atau bisa disebut dinar, dan perak Persia sebagai alat transaksi yang efektif. Dari awal sejarah perkembangan ekonomi Islam, umat muslim telah memiliki sistem yang establis dengan adanya pelarangan riba dalam pengelaksian
sumber daya untuk keperluan produksi maupun konsumsi. Sistem keuangan yang berlaku juga telah menggunakan asas bagi hasil dan kerjasama yang adil. Bahkan perdagangan dan pinjaman tanpa bunga sudah dipraktikkan dalam transaksi keuangan masyarakat. Mengikuti perjalanan sejarah pemikiran ekonomi Islam, Najatullah Siddiqi memaparkan sejarah dalam 3 fase perkembangan. Pertama, fase dasar-dasar ekonomi Islam. Kedua, fase kemajuan. Ketiga, fase stagnasi yang kemudian diuraikan sebagai berikut. Fase pertama merupakan fase dari abad awal sampai abad ke-11 Masehi, yang mana pada masa ini pemikiran ekonomi dirintis dan dipelopori oleh para fuqaha yang kemudian diikuti oleh para sufi dan filsuf. Para fuqaha yang fokus dalam fikih di sini berkontribusi besar dalam pemikiran ekonomi Islam yang tidak hanya memberikan penjelasan tentang fenomena ekonomi, namun juga mengeksplorasi konsep masalah dan mafasadah yang terkait dengan aktivitas ekonomi dengan mengacu pada Al-Quran dan hadis. Di antara mereka, tokoh-tokoh pemikiran yang menuliskan karyanya pada fase pertama ini adalah Zaid bin Ali 80 Hijriah sampai 738 Masehi, Abu Hanifah 150 Hijriah sampai 767 Masehi, Abu Yusuf 182 Hijriah sampai 798 Masehi, Asy-Syaibani 189 Hijriah sampai 804 Masehi. Ibnu Miskawih 421 Hijriah sampai 1030 Masehi, Al-Mawardi 450 Hijriah sampai 1058 Masehi. Fase kedua, fase selanjutnya dikenal dengan masa yang cemerlang ini dimulai pada abad ke-11 sampai abad ke-15 Masehi yang meninggalkan banyak warisan intelektual yang telah disusun menjadi konsep-konsep yang bisa diaplikasikan dalam kegiatan ekonomi masyarakat dengan berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Meski di lain pihak, para cendekiawan pada masa ini mengalami realitas politik yang cukup sulit, di mana terjadi distensi pusat kekuasaan yang mayoritas mengabaikan kehendak rakyat, dan mulai merebaknya korupsi di kalangan para penguasa yang menyebabkan ketimpangan sosial semakin lebar. Tokoh-tokoh pemikiran pada fase ini diantaranya Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Al-Syatibi, Ibnu Qayyim, dan Al-Maqrizi. Fase ketiga, fase ini adalah fase terakhir dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam periode ulama klasik yang dimulai pada abad ke-15 sampai awal abad ke-merupakan fase yang dikenal dengan fase stagnasi. Dikarenakan tertutupnya pintu ijtihad di mana para fuqaha hanya merapikan dan mencatat kembali tulisan para pendahulunya serta mengeluarkan fatwa-fatwa yang berisi aturan standar dari masing-masing mazhab untuk kembali pada Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Beberapa tokoh pada fase ini diantaranya Syah Wali Allah, Jamaluddin Al-Faqih, Muhammad Abduh, dan Muhammad Iqbal. Pada periode berikutnya dilanjutkan dengan masa di mana banyak lahirnya tokoh-tokoh pemikiran kontemporer yang lebih memfokuskan perhatian terhadap bidang ekonomi Islam yang lebih sistematis dan dinamis dengan mengikuti perkembangan ilmu ekonomi modern. Di antara tokoh-tokohnya adalah Khursyid Ahmad, Najatullah Siddiqi, Umar Chapra, Afzalur Rahman, Muhammad Abdul Manan, dan lain-lain. Lanjut kepada transformasi pemikiran Islam ke Barat dan kemunduran peradaban Islam. Maka untuk memahami dan membuktikan kemungkinan yang ada, diperlukan penelaahan yang lebih dalam tentang sejarah transformasi ilmu dari dunia Islam ke Barat, dan sejarah membuktikan bahwa bangunan intelektual kaum muslimin saat itu mendapatkan pengaruh dari luar dan peradaban lain juga sebaliknya. Sangat memberikan pengaruh terhadap perkembangan dunia luar. Dalam hal ini diuraikan antaranya melalui: pertama, para mahasiswa dan cendekiawan dari Barat yang menuntut ilmu di berbagai sekolah dan universitas Islam di Spanyol dan Timur Tengah. Kedua, karya-karya cendekiawan Muslim yang telah diterjemahkan ke berbagai bahasa di belahan dunia. Ketiga, kebudayaan Islam yang berkembang pesat di
Andalusia yang menyebarkan berbagai pusat kota seperti Cordova, Sevilla, Granada, dan Toledo. 4. Perang salib yang menyebabkan menetapnya pasukan dan tentara barat di dunia Islam dalam kurun waktu yang lama sehingga membuat mereka berhubungan dengan kebudayaan Islam dalam berbagai aspek. 5. Mesir sebagai pusat perdagangan yang aktif di antara barat dan timur dan menjadi penopang kebudayaan Islam ke barat. Dari beberapa keterangan yang telah diuraikan, sejarah membuktikan bahwa peletakan dan penemu dasar-dasar keilmuan adalah para pemikir Muslim. Dan para pemikir klasik Muslim tidak pernah terjebak dalam pendiskriminasian berbagai macam ilmu. Karena mereka memahami ilmu sebagai suatu kesatuan yang merupakan ayat-ayat Allah yang bertebaran di seluruh alam. Namun, yang patut disayangkan, tradisi pemikiran dan keilmuan ini tidak berlanjut, yang dikarenakan oleh kemunduran peradaban Islam pada hampir segala aspek. Beberapa sebab yang mengakibatkan kemunduran Islam diantaranya berasal dari seragam musuh Islam dan juga disebabkan oleh sikap umat Muslim sendiri. Tenggelam dalam kenikmatan membuat kegiatan berpikir terhenti dan menjadi sarana empuk para penjajah, sehingga umat Muslim mengalami kemunduran dalam segala bidang, diantaranya 1. Sistem hukum Islam yang berlaku perlahan-lahan terganti oleh sistem hukum penjajah warisan Romawi. Institusi ekonomi Islam seperti Baitul Ma'al al-Hisbah, Funduk, Ma'una, dan lain-lain mulai terabaikan. Terjadinya sekularisasi ilmu pengetahuan yang tidak lagi bersumber pada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, kebangkitan ekonomi Islam dan perkembangan ekonomi Islam kontemporer. Kebangkitan ekonomi Islam kontemporer di panggung internasional pada dasar tahun 1970-an ditandai dengan lahirnya tokoh-tokoh ekonomi Islam kontemporer seperti Khursyid Hamad, Najatullah Siddiqui, Umar Syabra, Hafizur Rahman, Muhammad Abdul Manan, Akram Khan, Muhammad Aslam Hanif, dan lain-lain, yang didukung oleh berdirinya Islamic Development Bank atau IDB pada tahun 1975 yang diikuti dengan berdirinya lembaga-lembaga perbankan dan keuangan Islam di berbagai negara. Dan kemudian digongkan pada tahun 1976 dengan berkumpulnya para pakar ekonomi Islam dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah dalam International Conference on Islamic Economic and Finance di Jeddah. Sedangkan di kalangan akademisi mulai dimasukkan kajian ekonomi Islam dalam materi perkuliahan tersendiri di perguruan tinggi yang dipelopori oleh Universitas Al-Azhar. Dalam pandangan Islam, munculnya perbedaan bukanlah sesuatu yang melanggar syariah sepanjang diniatkan untuk mencari keridhaan Allah dan menggunakan metode yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu dengan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Maka dari sisi karakter dasar pemikiran ekonomi Islam kontemporer secara garis besar digolongkan menjadi 3 corak, yaitu mazhab Bakir as-Sadr yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang mendasar antara ilmu ekonomi dengan Islam, dilatar belakangi atas ketidaksetujuan terhadap definisi dari ilmu ekonomi yang menganggap bahwa masalah ekonomi muncul akibat sumber daya ekonomi yang terbatas sementara keinginan manusia tidak terbatas. 2. Mazhab mainstream memiliki anggapan bahwa letak perbedaan utama antara ilmu ekonomi Islam dan konvensional adalah dalam pencapaian tujuan, di mana ekonomi Islam dengan tetap memberikan pandangan kritis terhadap aspek normatif. Mazhab mainstream memfokuskan cara pengelolaan sumber daya yang terbatas dan keinginan yang tidak terbatas dengan cara yang ditentukan dalam Al-Quran, hadis, dan praktik-praktik ekonomi Islam pada masa kejayaan Islam. 3. Mazhab alternatif kritis, kelompok yang mengajak umat Islam untuk bersikap kritis tidak hanya terhadap kapitalisme, sosialisme, tetapi juga terhadap ekonomi Islam. Anggapan bahwa Islam memang pasti benar, tetapi ekonomi Islam belum tentu kebenarannya, karena merupakan hasil interpretasi manusia terhadap ajaran Al-Quran dan hadis. Maka pernyataan dalam ekonomi Islam perlu diuji kebenarannya sehingga dapat dibuktikan secara ilmiah. Sekian dari hasil video presentasi kami. Jika ada kata yang salah, tolong dimaafkan.